ahad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa miftahiha wa kasrin nuqud fatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ala sayyidina
wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma al-Fatihah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani derajat keimanan kita, derajat ketakwaan kita, makom kita fi indillah diangkat oleh Allah di sisinya, dijadikan kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang dikehendaki Nabi SAW. Mudah-mudahan keberkahan bagi diri kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga Allah selalu kasih sayang kepada kita dan menerbitkan selalu nurnya di jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam kitab Al-Gunyah, saya mengingatkan kemarin. Nah, papan tulis kada terpakailah, sedikitlah papan tulis dipakailah. Dalam kitab Al-Gunyah kemarin disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi khotir itu menjadi berapa kemarin? 6 lah. Masih ingat juga kan nih? Saya ingat lagi nih. Nggak apa-apa ingat lagi, asal paham jadi jalan. Ditanya orang kilometer berapa di jalannya tidak tahu, tapi tahu nang umumnya ini sudah di gambut ya. Wah ya Allah, kilometer berapa gambut nih nggak tahu, tapi tahu gambut. Sampai lagi di Banjarbaru, nah ini Banjarbaru kayaknya nih jah. Nah, ya lah, sudah tahu Banjarbaru. Alhamdulillah tahu di posisi sudah. Nah, apa guru pada mau? Nah, tahu posisi lah. Khotir itu kemarin ada 6 ya. Khotir nafsi, ya kah? Bisikan. Khotir itu artinya bisikan nafsi diri. Ini bahaya nih. Bisikan cenderung hawa nafsu itu banyak tuh. 2, bisikan setan, khotirus setan, ya kah? Nah, ini bahaya juga nih. Ini mengkupurakan hati loh Tuhan. Nih bisa macam-macam nih gitu. 3 khotirul malaikat. Nah, bagus nih. Nah, menyuruh bersemangat kita beribadat tuh. Ke mana lagi? 4, khotir ruh. Khotir ruh nih yang baik, hendak kembali kepada Allah aja terus pikirannya, jiwanya. 4. Berapa dah? 5, akal, khotirul akal. 6 khotirun nur, atau yang disebut dengan khotirul yakin. Khotirul yakin ini khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang digodok oleh para ulama tuh, ulama sufi itu. Khotirul yakin, khotirul yakin. Nah, khotirul yakin ini yang digodok mereka nih. Karena khotirul yakin inilah yang langsung dari Allah, yang menimbulkan dapat ilmu kasyaf itu karena khotirul yakin. Karena ada bisikan yakin. Contoh yang sudah ada pada diri pian dulu. Yakin yang sudah ada diri pian. Ada orang berkata, sholat itu tidak wajib. Protes enggak pian dalam hati? Protes enggak? Protes pian. Kenapa jadi protes pian? Karena itu sudah yakin. Allah itu tidak ada kata orang. Protes lagi pian. Kenapa? Karena sudah yakin. Itu namanya yakin keimanan. Nah, ada lagi tanda orang itu sudah dekat dengan Allah. Allah itu selalu terhubung dengan dirinya. Lewat mana namanya? Nih namanya khotirul yakin. Tidak semua manusia lorong ini terbuka. Tidak semua manusia terbuka. Kecuali yang tadi keimanan tadi sudah tetap tadi itu tidak jadi masalah, itu semuanya manusia. Tapi ini khusus ada lorong khusus yang disebut dengan nurul yakin. Hanya orang-orang tertentu di sini. Bila ini terbuka, pian dapat kasyaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kasyaf ma'rifah bisa, kasyaf hisi bisa, kasyaf tentang sesuatu, mengetahui sesuatu yang akan datang terjadi dan sebagainya. Mengetahui keadaan diri pian, mengetahui posisi pian di mana di hadapan Allah, mengetahui semuanya. Nah, sampai tahu dengan masuk neraka atau tidak pian. Nah, ya lah, siapa muka kasap sekalinya kelihatan takdir masuk neraka kayak pian. Nah, siapnya batin pian ulang, ya lah. Nah, berarti ada kesiapan batin. Kacamata menangis nah kalau ada kelihatan. Wahwa maksusun bikawasi minal awliya ilmu kini nasodikin. Inilah tempat yang dikhususkan Allah
kepada para hamba-hambanya yang dimuliakan Allah, min auliyaihi, daripada aulia Allah, yaitu mereka al-muqinin, yang mereka benar-benar sudah yakin, hakul yakin, ainul yakin dan hakul yakin, wassadiqin, dan orang-orang yang sudah sidik di hadapan Allah, dianggap Allah benar sudah. Wasyuhadai wal abdali, itulah para syuhada, wal abdali, aulia abdal, la yaruddu illa bil haq, tidak ada yang ditolaknya kecuali dari yang hak, itu mereka tahu itu dari yang hak. La yanqadahu illa bi ilmi laduni wa akbaril ghuyub, mereka mendapatkan ilmu-ilmu laduni dari Allah, wa akbaril ghuyub, dan pengkabaran tentang kegaiban, wa asraril umur, rahasia-rahasia segala urusan, bahwa lil muhibbina wal muradina wal muqtarina al paniyina, mereka itulah para pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya. Makanya kita ini di majelis ini selalu diarahkan supaya timbul cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu dipupuk, itu sambil jalan. Kalau orang Bohuma itu bersawah, itu bersawah Habib, sambil menanam pohon macam-macam di samping tempat sawah, mendengarkan maulidan, salawatan, supaya terpupuk hati kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Ya Allah, ya Allah, ya hadi qulubana, ij'alna mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Ya Allah yang memberi petunjuk, jadikan kami tergolong orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah. Kenapa itu penting? Karena tidak mungkin orang itu diangkat menjadi orang yang dekat dengan Allah tanpa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat itu ada, karena itu kita tumbuhkan di hati kita cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu bila cinta itu sudah ada, dibukakan Allah lah asrarul ghuyub, rahasia-rahasia kegaiban pada hati kita. Tahulah kita salah demi kesalahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan Allah hijab, namanya adalah kasyaf maknawi, kasyaf makna. Kasyaf makna artinya mengenali Allah, tahu tentang kejelekan dan keburukan diri sendiri, sehingga terlihatlah kemahaagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa saya dalam syair, adkhilna fi qalbin nabi, fi qalbin nabi, fi qalbin nabi, gitu kan? Fi nabina atau nabina. Ya Allah, masukkan aku ke dalam hati Nabi. Apa maksudnya masuk ke dalam hati Nabi? Supaya hati kita, supaya pikiran kita, jiwa kita sama sebagaimana di hati Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat Allah itu dengan mata Nabi, dengan pandangan Nabi, dengan jiwa Nabi, sehingga ma'rifah kita menjadi benar. Tahulah kita kelemahan kita banyak sekali, sehingga kita masih juga belum dapatkan laduni dari Allah. Kenapa? Dikarenakan kita masih terhijab diri kita. Nah, inilah qatirul yakin. Tetapi tadi yang penting kita tahu siapa mereka. Mereka itu terbuka hijab mereka, kesalahan mereka, keburukan mereka, sehingga mereka di dunia ini tidak mau cari-cari kepentingan dunia, keterikatan dunia dalam hidup ini. Nah, itu hebatnya mereka.
Mereka itu pecinta, wal muradina wal muqtan, dipilih Allah, dan mereka itu alpaniyina, mereka itu masuk kepada kelompok orang-orang panah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapat khatir dari Allah, bisikan Allah langsung, mau tidak mau kita satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta. Dua, selain cinta kepada Allah, kita harus di posisi panah. Panah artinya merasakan hina dinanya kita sampai terlihat tidak ada lagi kita. Saking begitu debu dalam debu, saking begitu tidak ada berarti apa-apa. Yang kita rasakan hanya Allah saja. Yang kita lihat kebesaran, keindahan Allah saja di alam semesta ini. Bahkan alam itu tidak ada lagi. Yang dia lihat adalah ahad, 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 ahad. Itulah panah yang sesungguhnya. Al-ghaibin an jawahirihim, sekalipun mereka begitu, mereka tidak ngomong, tidak membicarakan kepada orang lain, oh, aku ini sudah panah, aku ini begini. Enggak ada seperti orang lain, bahkan tidak tahu dengan mereka. Ghaibin an jawahirihim, gaib, tidak ada terlihat dari johir mereka. Mereka terlihat biasa-biasa saja. Alladzina inqalabat ibadatahumuz zahir ilal batiniyah, karena ibadah-ibadah zahir mereka sudah mereka masukkan ke dalam batin mereka sehingga tidak bisa dilihat lagi. Kemarin contoh zikirnya adalah zikir nafsi, melihat enggak orang? Tidak kelihatan. Zikirnya zikir kolbi, apa yang dirasakan? Mulahajatun fil kolbi, tergores di hatinya, pada hatinya jalal wa jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bipai, kita ini kan tidak, kita ini malah habis beragama mau dibangga-banggakan agama. Iyalah, di Facebook aja ditulis baru mengerjakan 3 rakaat sholat subuh aja. Wah, subuh 3 rakaat. salah posting. Postingnya yang kedua salah kemarin, 2 rakaat subuh. Nah, baru sekali mengerjakan sholat subuh sudah diposting sholat subuh. Ya kah? Nah, itu kita paloy lah. Nah, Bipai, paloy itu kayak itu Bipai. Ujar apa? Kadang-kadang kita ini keborokan kita ungkap. Ibu guru di sekolah, Luy, siapa nama ayah kamu, Luy? Nama ayah ulun kamu Abah ya. Nah, ya ampun. Kayak ini aja, ibu ini mikirakan juga kayak ini aja. Apa panggilan ibu kamu di rumah kepada ayahmu, pada abahmu itu? Apa panggilan sidin? Oh, buaya. Terus terang benar, tidak tahu dengan kesalahan kita, keadaan kita. Ini masalahnya, Bipai. Ada kalau kisah paloi pas membawa orang gila di ambulan, rupanya miris ban ganti ya kan dari belakang, bantu aja paloi. Orang gila di 2 orangan Bipai, 2 orang ke 3 orang kan di ambulan di ambulan tapi diisi paloi orang gila Bipai. Membawa orang gila, kenapa disuruh orang mindah kan? Jadi pindah paloi ya. Diangkat aja diganti ebannya, dibantu oleh orang gila itu 3 orang mungkin orang gilanya. Mau cepat palu ini sekalinya bautnya tuh Bib jatuh Bipai ke sungai, jadi pinggir sungai Bipai mengerjakan nih. Bah, iya Jepalo ini bisa jalan kita nih Jepalo tuh teh palo di pinggir sungai itu. Kenapa aja orang gila itu kan yang 3 orang nih tata, kenapa bang ya bang, kenapa bang ya, ini anda bisa jalan, kita anda bisa mengantarakan kamu nih ke tempat kamu, apa kita mau tahu aja anak-anak nih Jepalo. Mau tahu aja anak-anak nih terus jalan aja langsung aja di supir aja orang gila itu. Udah bisa gimana, bannya ndak ada mornya, ndak ada bautnya Pip. Lepas ke 4 bijinya, bautnya tuh 4 biji lah baut mobil tuh. Lepas jatuh ke sungai. Dicari ini bisa ketemu Pip sungainya, sungai nang di mana Martapura nih, udah main-main.
Iwak gitu banyak kan no. Karena kau bakunyong di anu orang pang ditubai orang. Oh gampang aja orang gila nih. Cabut tuh nomor yang di belakang tuh nah. Yang di belakang tuh 1, di sebelah kanan 1, sebelah dibuka 1. Jadi 3 kan masuk akan di sini. Iyalah, 4 kelak. Nah. Jadi kau jalan sementara, nanti kita singgah di mana kah, di toko orang jualan baut, beli di sana. Nah, sempurnakan. Wah, pintar aja kamu ini. Wah, udah orang gila coba loh. Maaf bang lah aja orang gila nih. Kami ini lain orang bungol lain. Kami ini gila bener ya. Kada bungol kada aja orang gila. Maaf lah bahasa Banjar nah. Aslinya tuh bahasa Banjar, jadi kisah bahasa Banjar ya Bip. Nah, Bip. Jadi ngetakan tuh lah jangan kayak palo ini. Menganggap enteng orang lain. Johir orang aulia Allah itu tidak terlihat hebat-hebat, tidak harus berjanggut panjang sampai ke sini atau sampai ke kaki janggut aja, itu namanya menampakkan kepada orang kan. Nah, biasa aja janggut, biasa aja sesengut kadang melenteng kayak paraden tuh ada juga johir. Ya Allah, diperdebatkan soal celana pendek, celana panjang, soal janggut, soal sesengot. Itu tidak penting di dalam agama kita. Yang penting itu adalah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan-amalan orang khusus daripada aulia Allah. Mudah-mudahan kita mengambil makna daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mintahiha wa kasrin nuqud fatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qazinir rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khadimir rizki wa mibtaliha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.